Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi rema buat kita di dalam memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Saudara silakan buka Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti saya akan membacakan ada ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, saudara. Nah, dan judul renungan kita pada saat ini adalah tips berhasil dalam rencana dan usaha. Tips berhasil dalam rencana dan usaha. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengar akan perenungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita memasuki pekan hidup yang baru, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada persekutuan kami, kepada bangsa dan negara kami, sehingga kami masih boleh menikmati akan nafas hidup sampai dengan saat ini. Dan saat ini firman-Mu yang adalah kebenaran akan kembali diwartakan kepada kami. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan tuntutan firman-Mu, agar kami menjadi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang berhasil dalam mewujudkan rencana-rencana besar atau mimpi-mimpi besar kami untuk kebaikan keluarga kami dan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, silakan saudara buka Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Saya baca ayat yang kelima dan 6. Firman Tuhan mengatakan, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tentu kita semua sebagai keluarga-keluarga, sebagai pribadi-pribadi, tentu kita mempunyai cita-cita, keinginan, atau rencana-rencana yang senantiasa kita impi-impikan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Atau tentu kita punya cita-cita atau punya keinginan untuk membuat suatu usaha yang bisa menopang akan kehidupan atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita. Dan kalau itu yang kita inginkan, saudara-saudara, saya berpikir bahwa keinginan kita itu adalah baik adanya. Karena memang Tuhan menghendaki saudara dan saya dalam dunia ini selain berdoa, saudara dan saya juga tetap berusaha. Tapi terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan itu terkadang hanya tinggal sebagai mimpi dan tidak terwujud. Nah, saudara-saudara menyadari akan hal ini, mungkin ada baiknya saudara dan saya menyelidiki apa yang menjadi kegagalan-kegagalan kita. Sehingga kadangkala apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita dalam berusaha untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, apa yang menjadi rencana kita untuk melakukan usaha, untuk menopang kehidupan kita, untuk menopang kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita, terkadang hanya tinggal mimpi. Apa yang menjadi kendalanya? Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan kita pada saat ini. Dikisahkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa pada saat itu Tuhan Yesus melakukan satu perbuatan yang sangat besar, saudara-saudara. Memberi makan 5.000 orang dengan hanya bermodalkan 2 roti dan bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara-saudara. Memberi makan 5.000 orang dengan hanya modal 5 roti dan 2 ikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi itulah yang terjadi pada zaman Yesus, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dan tidak berlebihan kalau saat ini Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita sebagai anak-anaknya, sebagai keluarga-keluarganya, sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai umat yang dikasihinya, kita juga diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk menopang akan kehidupan kita atau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk memuliakan namanya. Nah, saudara-saudaraku, melalui peristiwa ini kita bisa belajar dari Yesus mengenai prinsip-prinsip rohani
bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar itu, bagaimana kita bisa mewujudkan perbuatan-perbuatan besar itu agar tidak hanya tinggal sebagai mimpi. Ya, mari kita belajar saudara-saudara. Yang pertama, ya, saudara perhatikan di ayatnya yang kita baca tadi, di ayat yang ke-9, ya. Ya. Di situ mau dikatakan prinsip rohani yang pertama agar saudara dan saya berhasil mewujudkan rencana, mewujudkan usaha kita. Prinsip yang pertama adalah, catat saudara, mulailah dengan apa yang ada pada kita pada saat itu. Mulailah dari apa yang ada pada kita. Mulailah dengan apa yang kita miliki pada saat itu, saudara-saudara. Coba lihat. Di ayat yang ke-9, di situ dikatakan hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, Tuhan Yesus tidak mencari apa yang tidak ada. Tapi dia mulai dari apa yang ada, saudara-saudara. Dia mulai dari apa yang ada. Nah, prinsip rohani ini sangat baik untuk saudara dan saya terapkan ketika saudara dan saya ingin memulai sesuatu, pekerjaan atau usaha untuk menopang kehidupan rumah tangga kita. Ya, prinsip yang pertama, nggak usah neko-neko berpikir tentang hal-hal yang tidak ada. Mulai dengan apa yang ada dulu, modal yang ada dulu, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudaraku, itu prinsip rohani yang pertama. Jadi nggak usah terlalu berpikir modal yang besar dan sebagainya. Mulai dengan modal yang ada dulu, saudara-saudara, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Syukuri dulu dan mulai dengan itu saja dulu. Nah, saudara-saudara, prinsip yang kedua, mulai dengan yang kecil. Ya, mulai dengan yang kecil. Saudara-saudara, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Artinya, ya, kita harus belajar untuk menghargai sesuatu yang kecil. Sebab, ya, kita sadar bersama bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Saya ambil contoh, saudara-saudara, ya. Uang Rp1.000 tidak akan menjadi Rp1.000 kalau tidak ada Rp100, saudara-saudara. Iya kan? Dia akan tetap tinggal menjadi 900 kalau tidak ada kehadiran uang Rp100. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi prinsip yang kedua, ya, kita harus menghargai apa yang kita punya, sekalipun itu kecil, saudara-saudara. Ya, tidak usah terlalu ngotot untuk sesuatu yang besar, saudara-saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di situ kita melihat bahwa di dalam kisah ini kita melihat bahwa Tuhan juga tidak memaksakan sesuatu yang besar. Tuhan tidak mengatakan begini kepada murid-muridnya pada saat itu, pergi cari tambahan lagi, pergi cari sekian roti lagi atau sekian ekor ikan lagi. Tidak, saudara-saudara. Betapa luar biasanya Tuhan menghargai yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi prinsip yang kedua, supaya saudara dan saya berhasil dalam cita-cita, dalam harapan, mungkin dalam ingin membangun suatu usaha, prinsip yang kedua adalah hargai dan mulailah dari yang kecil. Nggak usah ngotot mulai dari hal yang besar. Prinsip yang ketiga, prinsip rohani yang ketiga. Ya, di sini kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, kita perhatikan, mulailah dengan ucapan syukur. Ya, kita perhatikan, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus sudah mendapatkan 5 roti dan 2 ekor ikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Yesus memberikan teladan untuk mengucap syukur atas segala hal yang kita terima. Ya, kita tidak bisa melakukan perbuatan besar jika belum apa-apa kita sudah mengeluh atau mengomel karena mungkin modalnya kita kurang dan sebagainya. Ya, mulailah dengan apa yang ada, mulailah hargalah yang kecil dan bersyukur. Prinsip yang ketiga, mulai dengan ucapan syukur. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, mungkin saudara dan saya sudah bisa mengoreksi, oh ini kegagalan saya, ini yang saya gagal, ini yang saya lakukan sehingga saya gagal dalam setiap rencana saya. Lalu prinsip yang keempat, apa itu Pak Pendeta? Prinsip yang keempat, ya, lakukan, ya, awali perbuatan kita ini, lakukan rencana kita ini dengan iman. Perhatikan, ya, dalam kisah ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus tidak panik dengan situasi yang dihadapinya. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 dalam Injil Yohanes
pasalnya yang ke-6. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6, dia tidak panik. Ya. Dia melakukan dengan penuh luar biasa, dengan iman. Ya. Padahal saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bisa saja pada saat itu Tuhan bisa membuat satu mujizat. Dia bisa berkata bahwa, "Hai langit, terbukalah dan terjadilah banyak roti atau banyak ikan," dan sebagainya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia bersyukur dengan apa yang ada. Dia tidak panik, saudara-saudara, ya, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu saudara-saudara, ya. Dalam ayat yang kita baca tadi, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi awali dengan iman. Prinsip yang selanjutnya, prinsip yang kelima, ya. Di sini mau ditekankan kepada kita melalui bacaan ini, ya. Lakukan sesuatu, awali usaha kita itu dengan bekerja sama. Sebenarnya Yesus mampu bekerja sendiri, tapi dia tetap mau melibatkan para muridnya, ya. Contohnya, dia bertanya kepada murid-muridnya. Lalu kemudian dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengambil 5 roti itu dari anak kecil itu dan 2 ekor ikan itu. Tuhan Yesus bisa melakukan sendiri, tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dia mengkoordinasikan dengan baik dengan para muridnya. Dan hal ini juga mau memberikan kita pelajaran bahwa kalau saudara dan saya mau berhasil di dalam usaha, ya, jangan one man show. Ya. Jangan berkata bahwa kita lebih tahu. Minta pendapat orang-orang di sekitar kita, minta pendapat suami, minta pendapat istri, minta pendapat anak-anak, minta pendapat orang tua kita. Ya, tentunya pendapat-pendapat yang bisa diterima mungkin bisa kita lakukan, tapi pendapat-pendapat yang mungkin berat untuk kita lakukan tidak usah dilakukan. Ya. Jangan terlalu mengandalkan kepintaran kita sendiri walaupun kita mampu untuk melakukannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, prinsip yang keenam, ya, prinsip yang keenam, ya, lakukan atau mulai usaha kita dengan tertib dan terorganisasi, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara, di sini kita belajar, ya, ketika Tuhan Yesus sudah membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang begitu banyak terjadi pada saat itu, saudara-saudara, lalu Tuhan memerintahkan para murid supaya orang-orang di situ duduk berkelompok-kelompok, ya, sehingga terhitung jelas 5.000 orang. Nah, hal ini mau membuat kita belajar bahwa ternyata di dalam melangkah, di dalam melakukan, di dalam memulai segala sesuatu, rencana kita atau rencana usaha-usaha kita, lakukan secara terorganisasi, lakukan secara dengan manajemen yang sangat luar biasa, ya, dengan teratur, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ada banyak rencana-rencana kita yang sampai dengan saat ini mungkin, sekali lagi, mungkin, ya, mungkin hanya tinggal sebagai mimpi saja. Dan hari ini, saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita lakukan, kita mulai rencana-rencana tersebut, kita mulai usaha-usaha kita dengan prinsip-prinsip rohani yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mari saudara-saudara, di pekan yang baru ini, lakukan prinsip-prinsip rohani ini supaya saudara dan saya bisa berhasil mewujudkan apa yang kita rencanakan, apa yang saudara akan usahakan untuk menopang akan kehidupan kita. Karena sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang selalu mau berusaha dalam takut akan Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami pengajaran yang luar biasa. Bapa, perkenankan kami untuk memulai akan rencana-rencana kehidupan kami. Ada begitu banyak mimpi-mimpi kami tentang keluarga kami, khususnya rencana-rencana untuk usaha-usaha yang akan menopang kehidupan rumah tangga kami. Bapa, banyak hal yang sudah kami pelajari. Ternyata kami salah di sini, kami salah melakukan hal ini, kami lupa untuk melakukan yang itu. Dan hari ini kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami tips yang luar biasa.
Dan kami mau sebagai keluarga-keluarga yang terberkati, sebagai pribadi-pribadi yang terberkati oleh firman-Mu pada saat ini, kami memulai menerapkan prinsip-prinsip rohani tersebut di dalam memulai, di dalam mengejar akan mimpi, akan rencana, akan usaha-usaha kami. Selama itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, maka kami yakin dan percaya bahwa usaha kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati akan kehidupan rumah tangga kami sebagai pasangan suami istri, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami tetap bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, untuk cucu-cucu yang kami kasihi dan kami cintai. Kami sebagai anak-anak, berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu untuk kami belajar selalu untuk mencintai orang tua kekasih kami, mencintai sanak saudara kekasih kami, mencintai sesama kami manusia. Bapa di sorga, pada saat ini berkati juga kami ketika kami ada di dalam pergumulan kami. Masih ada pergumulan kami pada minggu yang lalu yang belum terselesaikan. Kami yakin dan percaya pergumulan ini tidak akan merampas sukacita kami memasuki pekan hidup yang baru. Karena kami tahu Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Berkati kami Tuhan di dalam kami memperjuangkan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati juga kami ketika kami berjuang untuk melawan sakit penyakit kami dengan obat-obatan, makanan, dan minuman. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhlah dengan urapan-Mu dan kami pulih dan sembuh. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, presiden, dari presiden sampai dengan pemerintah-pemerintah kami di tingkat-tingkat daerah, di pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Gereja-gereja-Mu kami juga pertaruhkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dan kesaksian, Tuhan tetap menyertai dan terus memberkati. Berkati keadaan kami Tuhan, berkati jauhkan keadaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami dari segala macam bencana dan malapetaka. Lalu Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini hamba berkata di dalam iman, siapa saja yang mendengarkan kanal YouTube ini, yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, saat ini doa hamba tertuju kepada saudara-saudara hamba, dan hamba berkata dalam iman, mereka pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh saat ini juga. Obat-obatan, makanan, dan minuman diberkati oleh Tuhan dan mereka memperoleh penyembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah keyakinan kami kepada Allah, kepada Elohim yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan untuk kembali menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Selamat mewujudkan mimpi-mimpi besar kita. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.